Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca untuk kalian para Aries, ya. Siapakah yang akan dealing dengan kalian, ya, di bulan Agustus? Dan kita lihat siapakah orangnya, apakah dia berkaitan dengan masa lalu kalian atau orang baru yang akan masuk dalam kehidupan kalian. Aries, kebanyakan. Oke, di sini kita langsung buka dulu 6 kartu pertama. Dan nanti kita lanjutkan dengan kartu yang lain untuk konfirmasi, ya. Aries, di bulan Agustus ini seseorang dari masa lalu, ya, yang pernah ngejauh, yang tiba-tiba ngeghosting, ya, atau bikin Aries itu kayak nungguin tanpa kepastian, ya. Ada seseorang kah yang kalian ingat, ya? Ini energinya itu masih terikat secara emosional, bahkan secara obsesi, ya. Walaupun ini perpisahan yang udah kalian lakuin ini udah terlalu lama, ya. Tapi ternyata masih ada keterikatan secara emosi atau bahkan secara obsesi, ya. Seseorang yang dulu bingung, ya, atau nggak bisa punya komitmen ke kamu, ya. Tapi sekarang ini muncul, ya, dengan energi yang penuh nafsu buat ngontrol kamu, ya. Dulu hubungan kalian itu nggak sehat, ya, nggak seimbang. Mungkin Aries-nya yang all in, ya, dianya yang tarik ulur, gitu loh. Ini bisa di pembacaan asmara, karir, ataupun di pekerjaan, ya. Jadi tidak melulu dengan energi sebuah hubungan asmara, ya. Dulu dia itu ngerasa bahwa kamu itu punya daya tarik yang kuat, tapi bikin capek, gitu loh. Di hubungan kalian itu ada daya tarik yang kuat, tapi bikin capek. Maksudnya ada toksik di dalam sebuah hubungan itu, ya. Dan sering ngegantung juga. Dia kayak nggak pernah jelas di tujuan dia untuk berteman sama kamu atau menjalin sebuah kerjasama sama kamu atau mungkin menjalin sebuah hubungan sama kamu, itu dia nggak pernah jelas, gitu loh. Tapi chemistry kalian, ya, ketertarikan kalian itu nggak bisa dibohongin, ya. Orangnya ini mungkin ketika aku menjelaskan ciri-cirinya, mungkin kamu langsung bisa mengingat dia, ya. Dia itu suka ngontrol, ya. Dia itu pengen selalu ngedominasi ketika dalam sebuah hubungan, baik itu di pertemanan, di karir, di asmara, ya. Dan memang orangnya ini agak egois. Dulu itu dia labil dan takut buat ngambil keputusan. Sekarang itu datang bawa vibe, aku udah jadi pemimpin nih, ya. Aku udah berubah nih, gitu loh. Aku udah keren nih, gitu loh, ya. Dan masih terobsesi sama kamu, Aries. Atau ngerasa kamu itu belum selesai, ya,
hubungan kalian itu belum selesai gitu loh. Padahal dia yang ngeghosting, dia itu yang tiba-tiba ninggalin gitu aja. Dan mungkin dulu itu kamu sempet mikir, ya mikir banget ya, kok tiba-tiba pergi ninggalin kamu, itu ada apa gitu loh. Tapi di sini memang ketertarikan dan obsesi yang kalian jalani itu masih ada sampai sekarang ya. Dan dia itu kayak pengen muncul lagi dengan penuh api ya. Dia itu kayak mau ngeklaim dirinya kayak haus validasi gitu loh. Di sini hati-hati ya. Dia itu belum stabil secara emosi ya. Bisa jadi dia datang karena pengen ya itu tadi validasi ya, bukan untuk real tulus ya, untuk meminta maaf atau apapun, tidak ada ya. Dan kita lihat sebetulnya tujuan dia itu apa ya, kita konfirmasi lagi dengan kartu yang lain ya. Oke, di sini aku ambil 3 kartu. Dia itu kayak pengen masuk lagi ke kehidupan sosialmu ya ternyata. Entah lewat chatting, entah nongkrong bareng, atau bahkan muncul di tempat di mana kamu berada, di situ dia ingin nimbrung ya. Kayak kelihatan pengen lagi di hidup kamu gitu loh, walaupun sekedar ngobrol ya. Dia datang itu karena merasa hidupnya itu butuh arah, dan kamu itu pernah jadi bagian dari sesuatu yang bisa mengarahkan dia ya. Ketika dia bilang aku nggak tahu nih ini harus gimana, nah itu kamu pernah kasih saran dan itu dia lakuin ya. Dan memang terbukti dia bisa stabil dengan mengikuti apa yang kamu ucapkan. Dan di sini dia juga pengen sebuah hubungan yang lebih aman, lebih stabil, dan ngerasa kamu itu orang yang bisa jadi tempat tinggal ya, yang pernah dia punya, yang pernah dia miliki, yang pernah dia jadikan sebagai sahabat, sebagai teman yang baik ya. Dia itu datang karena pengen reconnect secara sosial, tapi dalam hatinya ini sebenarnya dia itu cuman cari arah ya. Dan kamu itu sebagai rumahnya, kamu itu sebagai orang yang bisa selalu memberikan nasihat, memberikan sesuatu hal yang dia butuhkan ya. Ini bukan sekedar iseng, dia itu ngerasa kamu itu satu-satunya orang yang pernah bikin dia ngerasa diterima, ngerasa dia nyaman ya, ngerasa dia itu hidup ya, ngerasa dia itu oke, aku punya teman gitu loh ya. Tapi dia mungkin belum tahu caranya masuk lagi ke kehidupan kamu ya. Jadi awalnya dia akan cari-cari momen lewat obrolan, lewat sosial ya. Kalau dia mau jujur ke kamu, dia pasti akan ngomong kalau dia itu butuh ngobrol ya. Karena dia itu kayak sedang bingung menentukan arah pilihan dalam kehidupan dia. Dan yang tahu atau yang mengerti tentang dia itu ya cuman kamu ya. Jadi dia itu kayak ngerasa tenang ketika ada kamu, karena kayak kamu itu kayak Google Maps-nya gitu loh ya. Kamu itu kayak Google-nya dia gitu loh. Jadi makanya dia ingin kembali lagi untuk menjalin sebuah hubungan
pertemanan atau mungkin kerjasama sama kamu gitu ya. Oke, kita lanjut untuk sebenarnya zodiaknya ini apa ya. Siapakah zodiak yang akan dealing dengan kamu ini? Oke, kita ambil 3 kartu di sini. Oke, di sini ada Pisces, Taurus, Aries. Tapi kita lihat juga di sini ya, kita nggak cuman lihat dari zodiak yang ada di bawah, tapi juga dari kartu yang tebaran yang paling atas itu ada Leo, Aries, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi tidak menutup kemungkinan Pisces itu paling dominan ya, Aries paling dominan ya, Taurus paling dominan, tapi ada juga beberapa yang tidak terdeteksi, yaitu Capricorn, Leo, Sagittarius, Scorpio, dan Cancer. Jadi akan ada beberapa zodiak memang yang hadir dan memang yang paling dominan itu orangnya tiba-tiba ngeghosting ya. Orangnya itu sedikit egois, keras kepala ya, nggak bisa move on, tapi juga susah buat ngomong jujur ya. Dan kemungkinan ya itu tadi lebih dominan, memang yang paling dominan ya di antara sekian zodiak itu Pisces dan Aries. Itu sangat-sangat dominan ya. Kalau Taurus, Capricorn, Leo, Sagittarius, Scorpio itu kurang dominan ya. Oke, kita lanjut juga untuk inisial ya. Kira-kira inisialnya apa? Kita ambil 5 kartu, dan untuk inisial ini bisa jadi di huruf awal, huruf tengah, ataupun huruf akhir ya. Jadi ketika ada muncul inisial ini, coba dicek ya, coba dicek apakah ada salah satu huruf yang ada di namanya yang muncul di sini. Dan kalian bisa komen ya, kalian bisa meninggalkan jejak di sini, klaim energi positifnya ya. Apakah ini resonate dengan kalian ya? Itu coba kasih kritik, saran buat aku supaya aku bisa membuatkan pembacaan-pembacaan seperti ini lebih rutin lagi untuk kalian para Aries. Oke, sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.